البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadits at-tasi' wa tis'un ba'da sittimi'ah, 699. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang mana Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Imamun adil, pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah azza wajal. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang lelaki yang hatinya tergantung kepada masjid-masjid, hatinya selalu terikat dan terpikat kepada masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul di atas kecintaan karena Allah dan berpisah juga demikian. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal, seorang lelaki yang diajak, dibujuk rayu oleh seorang wanita yang memiliki kebangsawanan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah, lalu dia mengatakan sesungguhnya saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, dan seorang lelaki yang bersedekah, menyedekahkan suatu sedekah, kemudian dia merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga yaitu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah, dan seorang lelaki yang mengingat Allah ketika bersendirian sehingga berlinanglah air matanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika membicarakan masalah yaitu apa? Yaitu al-khauf minallah, bab yang membahas masalah rasa takut kepada Allah, dan juga membahas di dalam masalah apa itu? Kecintaan karena Allah, dan juga dalam masalah sedekah, dan juga masalah keikhlasan. Disebutkan di sini Rasulullah SAW menyatakan ada 7 jenis manusia yang Allah berikan naungan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walaupun lafadznya adalah rajulun syabun, tetapi dalil ini bersifat umum kecuali yang diperkecualikan oleh dalil, kata beliau. Di antaranya yang pertama adalah imamun adil. Memang ini adalah khusus untuk lelaki. Kecuali kata beliau yaitu yang terkait dengan rumah suaminya, mengurusi anak-anak. Nah, maka di sini wanita juga termasuk ra'iyah, yaitu sebagai penggembala, pemimpin di situ. Dan juga yang kedua kata beliau adalah yang rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya itu selalu tergantung kepada masjid-masjid. Ini memang khusus lelaki, karena wanita kata beliau walaupun untuk masjid itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah di rumah. Makanya keutamaan yang besar ada di situ. Berarti bagaimana? Memang hatinya selalu terikat, terpaut dan terpikat dengan rumah, bukan malah suka apa itu tampil di panggung-panggung, naik pokok atau apa dan seterusnya. Memang ini tak sesuai, atau suka tampil di hadapan orang banyak tanpa ada uzur dan seterusnya. Baik. Di sini yang pertama disebutkan adalah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Fi illa dhilluh, di situ illa dhilluh ini naungan bukan sifat, sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lain-lain.
Ini bukan idhofatus sifat. Karena apa? Naungan itu mampu berdiri sendiri, maka dia bukan sesuatu yang maknawi. Dia adalah makhluk. Naungan yang Allah ciptakan untuk menaungi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di dalam Sahihul Musnad punya Syekh Mukbil disebutkan, yaitu fi dzilli arsyih, di dalam naungan arsy-Nya Allah. Cuma kemudian jadi pertanyaan, bukankah yang namanya naungan itu adalah untuk menaungi dari panas? Dohirnya di padang mahsyar waktu itu adalah panasnya matahari. Padahal arsy itu ada di atas langit ketujuh, matahari ini masih di langit dunia. Tapi jawabannya adalah untuk urusan akhirat Allah yang lebih tahu bagaimana polanya. Dan sebagian pensyarah mengatakan, yaitu boleh jadi arsy saking besarnya dia punya ekor, yaitu bagian tepi-tepinya. Nah, di bagian tepinya itu ada yang sampai dengan kehendak Allah untuk merahmati para makhluk, ada yang sampai di bawah matahari untuk membentuk bayang-bayang sehingga orang di padang mahsyar tidak kepanasan. Kaifiatnya terserah Allah nanti di padang mahsyar seperti apa. Yang pasti ini bukan sifat Allah Ta'ala, tapi naungan arsy. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dari sisi apa dia mendapatkan itu? Yaitu dia melawan hawa nafsunya untuk memanfaatkan kekuasaan, meraih kenikmatan dunia, sampai berbuat dolim dan sebagainya. Dia melawan hawa nafsunya itu. Tetap dia berusaha adil, walaupun dia tahu dia punya power, punya kekuasaan yang besar. Dia tetap memilih adil, tidak kemudian mengutamakan orang kaya dan orang yang derajatnya tinggi, mengalahkan orang yang derajatnya rendah atau orang miskin. Maka yang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Ini al-jaza' min jinsil amal. Tatkala di dunia dia mampu menghadapi panasnya hawa nafsu dan panasnya kezaliman, panasnya sikap adil, karena keadilan ini panas, akan dicela oleh orang-orang yang tidak suka dan seterusnya. Tapi dia mampu menghadapi itu, maka di hari kiamat dia selamat dari panasnya padang mahsyar. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga balasan sesuai dengan jenis amalan. Di dunia dia mampu melawan panasnya syahwat dia, panasnya gelora darah muda dia. Karena namanya pemuda, kata para pensyarah, dia darahnya masih menggelegak, masih penuh dengan syahwat, namanya masih muda, masih kuat. Baik. Tetapi dia mampu melawan itu, menundukkan itu semua untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak tertipu dengan toishu asyababah, yaitu toish, yaitu apa? Sifat yang tidak terkontrol. Nah, dia memilih untuk tetap jadi pemuda yang tenang, rajin ibadah kepada Allah. Baik. Adapun kalau sudah tua, memang wajar untuk tiba waktunya untuk banyak ibadah, karena persiapannya perlu lebih baik. Waktu sudah tidak lama biasanya. Makanya yang tua pun masih juga suka untuk berzina, pergi ke diskotek mungkin untuk cari-cari daun muda atau apa aja istilahnya, bukan ulam-ulaman tadi. Nah, maka dia azabnya berlipat-lipat lebih banyak daripada pemuda yang berzina. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu dia melawan hawa nafsunya, yang mana dia lebih mengutamakan masjid daripada tempat-tempat lain. Dia lebih suka mengunjungi rumah Allah daripada ma'rakatus syaitan, yaitu pasar. Walaupun halal pasar, Nabi pun pergi ke pasar, tetapi jiwa orang ini selalu masjid. Setiap kali ada panggilan azan, maka dia persiapan, walaupun orang sedang banyak yang datang untuk, yaitu customer atau pelanggan itu. Ini waktunya sholat, ya sholat, kita sholat dulu. Rezeki Allah yang mengatur. Hati para pelanggan itu di tangan Allah, Allah yang menggerakkan, jangan khawatir. Demikian pula walaupun dia sedang di tempat perkebunan atau sedang di syarikat-syarikat, waktunya ada panggilan, maka dia bersiap-siap untuk datang ke rumah Allah. Nah, inilah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Tentunya termasuk yang paling utamanya adalah rumah terbesar, yang mana memang Allah jadikan fitrah kaum muslimin selalu rindu kepada Baitullah yang di tanah suci itu. Maka dia selalu setelah pergi dari situ dia rindu bila mau ke sana lagi, dan ini adalah fitrah keimanan. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini juga al-jaza' min jinsil amal. Tatkala di dunia dia mampu melawan panasnya kecintaan yang salah, kecintaan karena harta, atau kecintaan karena rupa, atau kecintaan karena apa aja misalkan yang kalau pakai sajak-sajak itu, kecintaan karena tahta atau apa, atau kecintaan karena saudara mara.
dia tinggalkan itu tatkala bertentangan dengan kecintaan karena Allah, dan ini panas, ini menyakitkan, tapi dia sabar dengan itu. Baik, maka balasannya adalah dia selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Nah, ini lebih jelas lagi untuk di dalam memahami hadis tersebut, yaitu dia diajak untuk berbuat zina oleh seseorang yang memiliki dawai yang banyak, yaitu dari sisi kekuasaan memang dia kekuasaannya besar, wanita ini susah untuk dilawan, dan dari sisi kebangsawanan mungkin apa, yaitu nilainya jelas nilainya tinggi, dan fitrah manusia kata Ibnul Qayyim lebih condong kepada wanita yang nilainya sangat tinggi. Wanita anak pembantu biasanya lelaki tidak terlalu suka, tapi kalau wanita ini adalah para apa istilah orang-orang di sini, tuan putri atau princess atau apa, orang cenderung lebih suka mendapatkan yang seperti itu dan akan bangga kalau dapat dari keturunan-keturunan datuk datin atau apa itu. Apalagi ditambah dengan jamal, kecantikan. Ternyata walaupun dawainya banyak, faktor penggodanya banyak, dia mampu untuk mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut pada Allah. Tayyib. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Dia cinta pada wanita itu, tetapi masalahnya wanita itu sudah punya suami, yaitu tidak halal untuk dia. Sementara wanitanya juga cinta pada laki-laki ini, mungkin dulu dijodohkan kot oleh orang tuanya. Lalu wanita ini mengajak untuk berzina. Laki-laki ini mengatakan, saya sangat cinta pada engkau, tapi cara ini salah, maka saya tak mau itu. Maka wanitanya pergi, ya, laki-lakinya menangis terus. Karena apa? Hatinya terlanjur cinta, tetapi ini haram. Nah, dia lebih mengutamakan Allah Ta'ala. Nah, yang seperti ini dapat pahala yang lebih baik, dapat ganti yang lebih baik. Baik. Demikian pula sebaliknya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini juga yang terjadi sebaliknya, yaitu wanita yang digoda oleh laki-laki tapi dengan cara yang tidak benar, maka dia mengatakan saya takut pada Allah. Kemudian yang berikutnya, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia menyedekahkan suatu sedekah, kemudian sedekah ini asalnya dia adalah masdar, tetapi kata sebagian pensyarah dia juga digunakan untuk isim maf'ul. Jadi tidak perlu kita menanyakan menyedekahkan sedekah gimana, menyedekahkan harta lah, gimana menyedekahkan sedekah. Tak, terkadang sedekah itu adalah maf'ul bihnya sendiri, yaitu barangnya dipanggil dengan sedekah. Lalu dia merahasiakannya, yaitu dia memilih untuk ikhlas, dan ini berat. Orang-orang dipuji dengan sebab dia mampu sedekah ini itu, sementara saya dituduh tidak bersedekah, padahal dia bersedekah, cuma dia tidak menampakkan ke orang-orang. Akibatnya mungkin dia dicela atau dianggap kedekut dan seterusnya. Ini terasa panas di dalam jiwa, tapi dia sabar dengan itu. Maka di hari kiamat dia mendapatkan naungan selamat dari panasnya matahari. Saking ikhlasnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan selalu yang namanya keikhlasan itu terasa berat dan panas karena kita tidak mendapatkan pujian di dunia. Tapi terkadang Allah menolong seorang mukmin, tahu-tahu dipuji juga. Ini adalah ajilul busyra, kata Rasulullah, ajilul busyral mukmin, dan itu tidak mengurangi pahala. Dan dari hadis ini kata para pensyarah, kita mendapatkan faedah bahwasanya memberi itu adalah dengan tangan kanan. Nah, tangan kiri biar mengurus yang lain, untuk bersih-bersih yang lain. Bukan sebaliknya, memberi dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar, yaitu memberi adalah dengan tangan kanan, menerima juga dengan tangan kanan. Wa rajulun dzakarallaha khaliya. Seorang lelaki, tentunya ini termasuk perempuan juga, mengingat Allah ketika rahasia, ketika bersendirian. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali di dalam Al-Ifsah, kenapa disyaratkan sendirian? Walaupun kalau tak sendirian pun pahalanya besar, tapi untuk mendapatkan naungan syaratnya adalah sendirian. Karena dalam situasi sendiri inilah keikhlasan lebih jelas. Kalau di hadapan orang dia menangis, nah ini memang boleh jadi ria atau boleh jadi bagaimana. Tapi dalam keadaan sendirian, tak ada orang yang menyaksikan, dia mampu menangis karena Allah, maka dialah yang mendapatkan pahala tertinggi.
Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kesimpulan dari hadis ini semuanya kembalinya adalah pada yaitu mujahadatun nafas, memerangi jiwa. Seluruh 7 jenis manusia ini kembalinya kepada mujahadatun nafas, sehingga dengan sebab itu jiwanya dilindungi oleh Allah dari panasnya matahari di hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, hadis ini menegaskan kepada keutamaan ikhlas. Bukan hanya terkait dengan sedekah, faktor-faktor yang lain semuanya juga sebenarnya terkait dengan ikhlas. Pemimpin mengatakan, saya ini memimpin ikhlas karena Allah, maka saya adil. Karena ini perintah dari Allah. Saya memimpin bukan karena saya mendukung partai ini atau partai itu. Demikian pula orang yang diajak untuk berzina, saya ini milik Allah, bukan milik engkau. Maka saya tidak mau kecuali dengan cara yang halal. Semuanya boleh dikatakan ini kembalinya kepada keikhlasan. Ilahuna wallahu a'lam.